Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baik. Walaupun saat ini kondisi masih pandemi, sehingga kita melaksanakan pembelajaran dengan daring, kita harus tetap semangat ya, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu ya. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat dan berkah tentunya, amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum pembelajaran dimulai, coba saya cek dulu hari ini apakah masuk semuanya. Coba saya lihat absennya dulu. Rofi Nur Solihah. Hadir, Pak. Ya. Binti Anisatul Mufidah. Hadir, Pak. Lutfia Fatijatul Muna. Hadiroh. Alhamdulillah hadir semua ya. Ini pertanda atau anak-anak sudah semangat dan menanti-nanti pembelajaran Akidah Akhlak pada pagi hari ini ya. Oke. Di pertemuan kemarin kita sudah sedikit menyinggung materi untuk hari ini. Apa materi hari ini, anak-anak? Akidah Islam. Akidah Islam. Iya, betul, akidah Islam. Sebentar. Ya, materi kita hari ini adalah tentang akidah Islam. Sudah kelihatan semua ya share screen-nya? Sudah. Ya. Materi kita hari ini tentang akidah Islam. Sudah membaca buku semua atau belum ini semalam? Belum. Belum. Ya, materi kita hari ini tentang akidah Islam. Kira-kira apa itu akidah Islam? Apa saja yang akan dibahas pada pertemuan ini? Nah, tentunya dengan materi ini diharapkan anak-anak semuanya dapat mengetahui dan juga memahami definisi, dasar, dan tujuan dari akidah Islam. Nah, materi yang akan dibahas pada pagi hari ini meliputi dari definisi dari akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan dan manfaat, serta hubungan iman, Islam, dan juga ihsan. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tentang akidah Islam, coba itu dilihat ada gambar apa itu pada gambar yang pertama? Gunung. Gunung, ya betul. Yang kedua, gambar Bumi. bumi atau planet ya. Nah, kira-kira siapa yang menciptakan semuanya itu? Allah. Allah. Ya, betul sekali, Allah. Berbicara tentang akidah Islam, akidah itu berarti simpul, ikatan atau perjanjian dan keyakinan hati. Nah, akidah Islam itu diibaratkan seperti
pondasi dalam bangunan ya. Apabila pondasi tersebut kuat, maka bangunan yang menjulang tinggi ke atas atau temboknya itu juga akan kuat. Walaupun ada angin, walaupun ada hujan, tetap kuat. Sama seperti halnya kita. Jika akidah kita kuat, maka keimanan kita juga akan kuat, tidak akan mudah terombang-ambing oleh segala sesuatu. Nah, sedangkan Islam sendiri berarti tunduk, patuh, dan selamat. Nah, yang menjadi pondasi dari akidah Islam ini adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah yang Maha Esa, Allah yang mengatur seluruh yang ada di bumi ini, Allah lah yang mengatur seluruh semesta ini ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akidah Islam itu merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Muslim, atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia sesuai dengan ajaran Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kita harus percaya, kita harus meyakini kebenarannya bahwa yang menciptakan bumi itu Allah, yang menciptakan gunung itu Allah. Anak-anak pernah ke pantai ya ini? Pernah rekreasi ke pantai ya? Pernah. Pernah. Nah, Pak. siapa yang menciptakan laut itu? Siapa yang bisa mengisi air sebanyak itu? Allah. Allah kan. Nah, jadi kita harus mempercayainya itu. Nah, itu adalah bentuk dari akidah Islam. Selanjutnya, dasar hukum akidah Islam. Ada 2 dasar hukum akidah Islam, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Dalam Al-Quran tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Itulah dalil Al-Quran yang pertama mengenai dasar hukum berakidah Islam. Yang artinya gimana bunyinya? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, Rasul-Nya dan di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat. Surat An-Nisa ayat 136. Nah, ada juga dalil Al-Quran yang kedua, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Saya kira anak-anak sudah hafal semua ya kalau surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini. Nah, melalui Al-Quran ini, akidah yang benar itu harus diyakini dan dijalani secara mutlak oleh semua umat muslim dan tidak boleh ditawar, ya. Nah, melalui ayat-ayat Al-Quran, akidah yang benar itu harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh setiap umat muslim. Nah, sudah jelas ya bahwa akidah Islam itu harus kita yakini karena sudah jelas dalam Al-Quran tertera barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Jadi golongan orang yang benar itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab,
dan di hari kemudian itu adalah orang-orang yang tidak tersesat atau di jalan yang benar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dasar hukum akidah Islam dari hadis. Coba kita baca bersama-sama hadis riwayat Muslim ya. An Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linnasi fatahu Jibrilu faqala mal iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rasulihi wa tu'mina bil ba'ats. Itu adalah dasar hukum akidah Islam dari hadis ya. Yang artinya gimana? Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Dan aku berkata, saya dan orang-orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, niscaya akan masuk ke dalam syurga. Nah, Nabi sudah mengkabarkan bahwasannya orang yang meninggal dengan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah, artinya dengan meyakini Allah, dengan percaya kepada Allah dengan hati, maka niscaya akan masuk ke dalam syurga. Nah, dari dua hadis, dua dalil dasar hukum akidah Islam tersebut, bahwasanya kedua-duanya sama-sama memperkuat bahwasanya kita itu harus berakidah Islam. Kita harus meyakini dan mempercayai serta menjalani akidah Islam itu dengan baik dan benar, tidak boleh ditawar oleh seluruh umat muslim. Kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat. Kira-kira apa tujuannya kita berakidah Islam? Yang pertama yaitu memperoleh petunjuk hidup yang benar. Jelas ya, kalau kita mempercayai Allah, kita yakin kepada Allah, hidup kita akan benar. Kita akan memperoleh petunjuk hidup yang benar dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kalau kita mempercayai Allah, kita beriman kepada Allah, maka keimanan kita akan meningkat. Kita akan semakin beribadah kepada Allah, ketakwaan kita juga akan meningkat. Kita akan melakukan segala hal yang diwajibkan dan kita menjauhi hal yang dilarang. Kemudian menjaga diri dari perbuatan kemusyrikan. Nah, kalau kita meyakini Allah, kita percaya dengan Allah, pasti kita akan terhindar dari sifat musyrik karena kita sudah fokus, kita sudah satu tujuan, yaitu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan terhindar dari sifat musyrik. Yang selanjutnya mendapat jaminan surga dari Allah dan selamat dari neraka. Tadi dalam Al-Quran dan juga hadis sudah dijelaskan bahwasannya orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan kata hadis, kata Nabi Muhammad, bahwa orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jika meninggal dengan menyekutukan Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nah, kita sudah mendapat jaminan surga Allah kalau kita mau beriman dan meyakini Allah. Kita mau berakidah Islam. Itu. Yang terakhir, memperoleh ketentraman. Nah, kalau kita harus percaya bahwasanya Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu pasti yang terbaik. Sehingga hidup kita akan menjadi tentram. Dengan bersyukur, dengan menerima qanaah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu akan, sebenarnya kita itu akan menjadi tentram. Jadi kita harus percaya itu bahwa Allah memberikan rezeki, memberikan kesehatan, kenikmatan itu sudah sesuai dengan
apa yang menjadi kemampuan kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dalam berakidah Islam ada 3 unsur pokok yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Yang pertama ada iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, kira-kira apa hubungannya dari ketiga ini? Kok 3 unsur pokok ini kok tidak dapat dipisahkan? Iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ada berapa rukun iman? Enam. Ada 6. Ya, yang pertama iman kepada Allah. Allah. Yang kedua iman kepada Kepada malaikat. ya, yang ketiga Iman kepada kitab. ya, betul. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir ya. Dan yang terakhir iman kepada Qada dan qadar. iya, betul sekali. Jadi kita harus percaya, kita harus membenarkan dengan hati, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan kodok dan qadarnya Allah. Itu adalah bentuk iman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Islam ini artinya agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Islam ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Kira-kira rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Syahadat. Ya, terus selanjutnya Sholat. zakat, puasa, dan haji. Nah, kelima itu semua merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama umat manusia. Dari sholat, ada zakat, puasa, dan juga haji. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan ini merupakan perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama. Nah, kita ini adalah makhluk sosial. Kita pasti dalam hidup bermasyarakat itu membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, seperti apa contohnya? Seperti yang ada di gambar itu. Yang pertama ada seorang siswa yang membantu menyeberangkan kakek-kakek yang sedang menyeberang di jalan. Yang kedua, membantu teman yang habis jatuh. Kemudian ada bersedekah di panti asuhan. Dan yang terakhir itu berbagi minuman. Nah, itu adalah wujud dari perbuatan baik kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan juga hubungan kepada makhluk sosial, kepada masyarakat, teman, dan lain-lain. Jadi, ketiganya itu memiliki hubungan. Iman, Islam, ihsan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya untuk menunjang akidah Islam. Nah, iman sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah. Kita yakin, kita meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian Islam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.
Terima kasih. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, akidah Islam itu apa? Ayo, coba kita simpulkan bersama-sama. Akidah Islam itu adalah Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. iya, betul sekali, Mbak Binti. Kemudian, Pondasi dari akidah Islam itu apa? Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah yang Maha Esa. Betul sekali, Mbak Lutfia Fatija. Betul. Kemudian, dasar hukum akidah Islam ada dua. Apa aja? Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Al-Quran terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 dan juga surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ya. Kemudian hadisnya ada hadis dari riwayat Muslim. Terakhir, tujuan kita berakidah Islam apa? Memperoleh petunjuk hidup yang benar. Ya, betul. Terus apa lagi? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, betul. Apa lagi? Menjaga diri dari perbuatan musyrik. Ya, betul sekali. Nah, bagus ya. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Saya kira cukup jelas materi yang disampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Berarti saya anggap anak-anak semua sudah paham betul dengan materi yang sudah saya sampaikan baru saja. Untuk itu, kalau tidak ada yang bertanya, saya beri tugas. Silahkan dicatat ya. Sebutkan contoh-contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dicatat semua? Masih mencatat? Oh ya, sebutkan contoh-contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh tersebut disertai dengan gambar ya. Nanti diketik di Word, nanti filenya berupa PDF, dikasih nomor absen dan juga nama, nanti dikumpulkan di WA Group. Saya kasih waktu 3 hari untuk mengumpulkan tugasnya ya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa, Pak. Nah, ya baik, saya kira cukup jelas materi untuk hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih semangatnya. Tetap dijaga semangatnya untuk belajar ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Wawal muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.